Cek satu. Pertama tentu saya merasa bersyukur karena di pagi hari ini berkesempatan untuk silaturahim dan hadir dengan seluruh tokoh agama se-Sumatera Selatan, khususnya dari pengurus forum kerukunan umat beragama baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Ini ada Pak Sekretaris KUP provinsi, izin Kiai Pak Dr. Sarubi, beliau mentor saya dari dulu, masih awal-awal PNS sampai sekarang masih menjadi mentor yang tak tergantikan. Makanya ketika beliau itu batik yang dipakai itu saya juga punya sebenarnya. Banyak sekali. Iya, Pak Indra Lili juga. Pak Indra Lili ini dari dulu saya kenal sampai sekarang rambutnya ya sudah seperti ini. Kalau saya menyampaikan rambutnya putih nggak ada nuansa politisnya. Tapi kalau Pak Jokowi yang menyampaikan itu kejam, telaahnya rambutnya putih. Kiai Sarubi, Pak Robert, kemudian Pak Indra Lili sama Pak Ketut ya. Ya, Ketut ini paling besar. Tokoh-tokoh KUP Sumatera Selatan yang dimana kesempatan beliau selalu hadir. Nggak salah kemudian Bapak Gubernur memilih dari 21 yang ada itu memilih beliau-beliau ini. Tak tergantikan, luar biasa ide-idenya, dan itu juga menjadi barangkali sebagian menjadi jaminan bahwa kenapa Sumatera Selatan sampai sekarang masih selalu kondusif. Paling tidak seperti itu. Tokohannya itu luar biasa. Pak Kiai Sarubi ini karena lama di Widya Suara beliau. Dulu sebagai pejabat di Kementerian Agama di Kanwil, saya masih awal-awal CPNS itu sudah mendengar kebesaran nama beliau dulu waktu saya masih di Pagar Alam bertugas sebagai CPNS. Kemudian di Widya Suara juga seperti itu, Pak. Widya Suara itu terkenal orangnya itu kan kritis-kritis, Pak. Apa aja ditelaah, kritis. Luar biasa, Pak. Kalau ini saya itu punya Widya Suara 24 sekarang. Ketika zaman beliau masih ada dulu, Pak, sekritis apapun beliau kalau sudah menyampaikan fatwanya nurut semua. FKUP itu butuh seperti itu. Butuh tokoh, butuh role model. Tidak semua tokoh itu kemudian bisa menjadi panutan, menjadi teladan. Gitu. Tidak semua orang yang punya nama besar dengan popularitasnya yang tinggi itu kemudian bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Itu yang langka. Makanya ketika nanti Pak Kiai Maulana Abdullah mungkin dalam periode berikutnya tidak lagi, mungkin beliau kandidat besar. Masuk. Ada kedua gitu. Luar biasa. Banyak ilmu itu banyak. Makanya ini masih masa Hari Guru Nasional, yang ditanamkan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro itu ada benarnya, Pak. Dalam organisasi apapun itu, organisasi gurukah, organisasi seperti ini, kerukunan umat beragamakah, apapun organisasinya, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro itu, Pak, dengan falsafahnya yang mendunia itu, ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ketika kamu sampean berada di depan jadi pemimpin, gitu, jadilah yang bisa jadi teladan, bisa jadi contoh, bisa ngomong, bisa ngayomi, bisa dampingi. Itu contoh ideal seorang pemimpin. Ketika ing ngarsa sung tulodo, ketika di depan jadilah contoh, jadilah teladan. Nah,
Kenapa saya menyampaikan ini? Karena di sini banyak tokoh-tokoh pimpinan organisasi FKUB, penting ini. Tetapi toh ketika kamu berada di tengah, Madya Mangunkarso, warnai organisasi kamu itu agar lebih hidup lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovasi lagi. Artinya apa? Kamu di depan penting. Ketika kamu berada di tengah juga penting. Diteruskan lagi oleh Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani, ketika kamu berada di belakang itu juga jauh lebih penting. Kok bisa? Kamu bisa mendorong bersama-sama teman organisasi kamu untuk sama-sama sukses, bergerak bersama, maju bersama organisasi. Depan jadi contoh, di tengah bisa mewarnai, di belakang bisa mendorong. Nah, ini Pak, hari dulu ini. Lah, jawabannya dulu antara sumber. Nah, ini saya bisa ambil sendiri. Kopi dibagi ke kopi. Baik, saya kemarin izin ini, saya ini dapat amanah dari Pak Kamil. Setelah ngisi materi ini langsung diminta nutup katanya. Mantap itu. Langsung diminta nutup Pak. Jadi honornya mesti double ini Pak. Berapa loh nutup itu? Oh, Pak Kiai Marjohan, monggo. Ini juga Kiai kita, guru kita, monggo Kiai. Baik, saya lanjutkan. Kiai, mohon izin sudah mukadimah tadi. Saya kemarin baru pulang dari Jakarta, dari Pusdiklat, untuk mengikuti namanya Training of Trainer, TOT, moderasi beragama. Jadi untuk bisa menyampaikan materi tentang moderasi beragama itu harus punya SIM. Oke Pak Robert ya. Saya yakin keilmuan Pak Robert, keilmuan Pak Kiai Marjohan, keilmuan banyak tokoh-tokoh di sini bisa menyampaikan tentang moderasi beragama, tetapi harus punya SIM. SIM ini penting. Saya bisa bermotor Pak, nggak perlu SIM. Saya lebih pandai daripada yang punya SIM itu. Oke. Tetapi kalau dipakai untuk aturan negara, aturan bangsa ini, harus punya SIM, itu yang jadi patokan. Pak, ditangkap Pak polisi. Kenapa kamu nggak punya SIM? Oh, saya pinter Pak, saya pembalap Pak. Di kampung saya menang Pak, juara trek Pak. Tapi nggak punya SIM, tetap kena tilang Pak. Pak, saya tak pandai bermotor ini, tapi saya punya SIM. Itu yang justru lebih dibenarkan Pak. Tak pandai bermotor, kayak Pak Robert ini kan suka nyerempet sendiri. Apalagi yang pakai kebaya merah itu diserempetnya. Gitu kan. Tapi dia punya SIM, itu lebih diampuni, lebih dimaafkan, lebih itu oleh Pak polisi ketimbang yang pintar juara di kampung yang nggak punya SIM tadi. Formalitas. Itu. Jadi ternyata mengikuti. Oke, saya izin Pak ya. Ini nggak usah lama-lama. Saya izin. Nggak usah lama-lama. Kemudian ditutup selesai. Iya, boleh. Pak Kiai calon ketua, mohon maaf saya izin ya. Itu kan sekretaris. Memang kalau jadi Widya Suara harus tegak. Oh, harus tegak. Ini sekalian diuji oleh beliau. Saya punya kenangan luar biasa ketika tahun 2012 berangkat haji. Saya dikasih hadiah oleh Pak Haji Najib Haitami saat itu. Karena saya memenangi website sampai beberapa kali tingkat nasional saat itu, saya dikasih hadiah oleh Pak Najib untuk naik haji tahun 2012. Mau yang hadiah, mau yang apa, pokoknya setiap calon petugas haji harus mengikuti pelatihan di asrama haji. 10 hari ya Pak? 10 hari. 10 hari 10 malam. Salah satu pelatihnya adalah Kiai host kita ini. Saya ingat betul. Wah, baru beliau masuk itu dengan materi ya, namanya senior Widya Suara Pak. Widya Suara itu jangankan diminta untuk memberikan materi 10 hari, sebulan pun sendirian sanggup Pak. Bahan ajarnya itu gak akan pernah putus, gak akan pernah habis. Dan benar juga, pas terakhir acara evaluasi itu, semuanya dikasih namanya RTL atau dikasih tugas. Panjang Pak, berhalaman-halaman tugas itu.
28 halaman. Zaman itu kan sudah zamannya komputer sebenarnya, Pak. Bisa kita ketik, Pak, jawaban itu, Pak. Kita nggak ada tahu, kita browsing, Pak. Tidak diperkenankan oleh beliau. Saya setelah di Mekah baru merenung, ini maknanya kiai host kita itu. Disuruh nulis, Pak, oleh beliau. Semuanya harus tulis tangan. Tidak boleh diketik, apalagi pakai komputer di print. Tidak boleh. Harus ditulis tangan. 28 halaman, Pak. Satu nomor itu sampai keplay gitu, Pak. Kaplay. Saya sambil nulis itu, Pak, ya Allah, Pak Sanu bialang ketegan. Nulis 28 halaman. Pasti. Itu yang selalu saya ingat. Jadi ketika di Mekah itu baru saya ingat Pak Kiai Hindra Lili. Saya baru ingat mereka. Oh, ini maknanya. Ternyata dengan kita nulis itu kan nangkep. Nangkep, oh ini. Oh, perjalanan nanti di Mi'raj ini, perjalanan tawaf ini. Ternyata sambil nulis itu, walaupun sambil mangkal itu, Pak, nyantol di sini. Dan ternyata di sana, oh ini maknanya. Jadi apapun yang diberikan itu ada simbol-simbol positif yang harus kita tahu. Nah, karena saya sudah mendapatkan SIM, Pak, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan TOT selama seminggu saya di Pusdiklat. Berat sekali, Pak. Itu dari pagi setengah 8 sampai jam 10 malam non-stop seminggu, Pak. Sampai play ini ya, Pak. Istirahat 15 menit masuk lagi. Trainernya, tutornya memang kelas nasional semua, Pak. Pak Lukman Hakim Saifuddin dan lain sebagainya lagi. Untuk menyampaikan ini, betapa pentingnya sebuah moderasi beragama. Nah, ini foto saya, Pak, ini foto saya kan. Pak Raufet ini punya utang yang nggak dibayar setelah di Indonesia. Ini. Suatu saat itu di Laut Mati, di Jordan. Di Laut Mati. Laut Mati itu dia Laut Mati ya, Israel. Pak Raufet, topinya bagus ya untuk saya deh. Oke, Pak, tapi saya belikan ketika sudah sampai di Palembang. Biar saya pakai dulu, Pak. Karena rambut saya botak, saya pakai dulu. Tapi nanti di Palembang ambillah untuk Pak saya kan. Oke. Pas di Palembang Pak saya berikan bentar, pakai dulu sampai sekarang sudah 15 tahun. Sampai sekarang itu ada tulisannya ya. Harus dibayar itu. Jadi saya awali dengan begini, Pak. Pesertanya saat itu seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh ada pesertanya. Bicara tentang moderasi beragama. Pertanyaannya adalah, apa iya agama itu yang dimoderasi, Pak? Apa iya agama yang dimoderasi itu, Pak? Tidak. Bukan. Coba ada nggak yang bisa ngasih? Yang itu. Siapa? Ustaz Yusran. Mengapa? Ada tentang moderasi beragama. Nah, ini saya menyampaikan nggak kurangi yang nggak tambahin apa yang saya dapat di sana. Apa iya agama yang dimoderasi itu? Semua agama saya kira mengajarkan kebaikan, ketulusan, dan toleransi. Namun yang perlu dimoderasi adalah sikap dari penganut agama tersebut. Oke, poinnya saya sudah dapat, Pak Ustaz. Artinya bukan agamanya yang dimoderasi. Bukan agamanya. Sepakat lah ya? Sepakat. Sepakat. Bukan agama yang dimoderasi. Kenapa kok bukan agama yang dimoderasi? Karena Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu sudah mengajarkan tentang keadilan, sudah mengajarkan tentang kemaslahatan, sudah mengajarkan tentang toleransi, sudah mengajarkan untuk menghormati, sudah mengajarkan tentang nilai-nilai moderasi pada setiap agama.
Oleh karena itu, ketika bukan agamanya yang perlu dimoderasi, apanya sekarang yang perlu dimoderasi? Cara pandang. Ada lagi, Pak? Saya nggak mau nanya yang sebelah sini, saya takut. Ini khusus ini. Ini nanti saya kasih khusus untuk testimoni khusus. Cara pandangnya yang harus dimoderasi. Cara pandang, Pak? Perilaku beragama. Sebelah sini, Pak. Pola pikir, perilaku, cara beragama, jenengan itu Bapak ya. Oh Pak Pardi. Masya Allah. Mohon izin Pak, ini senior saya juga Pak. Tapi Pak Pardi ini berubah-ubah itu. Kadang-kadang agak putih ininya kan. Kadang-kadang hitam itu. Saya kepengen ilmunya itu loh. Mohon izin Pak Pardi yang menyampaikan senior saya. Apanya Pak? Oke. Artinya sepakat bahwa yang dimoderasi itu adalah bukan agama. Di Kristen, Katolik, Hindu, Islam semuanya sudah mengajarkan tentang kemaslahatan, toleransi dan lain sebagainya. Clear gitu. Berarti sepakat juga bahwa yang dimoderasi itu adalah cara pandangnya, cara beragamanya, perilaku beragamanya itu yang perlu dimoderasi. Perilaku, cara beragama dan lain sebagainya itu yang perlu dimoderasi. Ketika itu perlu dimoderasi, jawabannya ada pertanyaan lanjutannya lagi. Kenapa kok kemudian perilaku, pemahaman, cara beragama itu dimoderasi? Kenapa kok itu perlu dimoderasi? Nah, sudah ketemukan jawabannya kan? Belum ketemu jawabannya. Dan tadi itu ada lanjutan pertanyaannya, perilakunya yang dimoderasi, pemahamannya yang dimoderasi, cara pandang yang dimoderasi. Kenapa kok dimoderasi? Saya dari sini, apalagi saya mohon maaf, saya nggak berani nanya sama senior saya. Kenapa kok dimoderasi, Ustaz? Ini Ustaz Supirman ya. Kenapa kok cara pandang dimoderasi? Kenapa kok cara kita beragama ini perlu dimoderasi? Supaya ada kebersamaan. Supaya ada kebersamaan sikap dalam bermasyarakat. Oke, poinnya sudah saya himpun. Nah, ini teman saya itu. Bagaimana Pak Ustaz? Bahwa kalau moderasi lebih kepada sikap manusia, agama sikap ilahian atau ketuhanan. Jadi kalau digabungkan antara sikap ketuhanan yang juga bersumber dari Tuhan, kalau kita dari Allah, kemudian moderasi lebih kepada sikap kemanusiaannya. Ya, sikap kemanusiaan itu yang perlu diubah untuk hal-hal yang positif. Kalau agama tidak bisa, itu ada seperti yang Jadi kenapa kemudian cara orang beragama ini perlu dimoderasi? Karena sifat kemanusiaannya sifat kemanusiaannya di dalam diri manusia yang bisa disesuaikan dengan pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran. sifat manusia yang harus disesuaikan dengan pandangan-pandangan. Gimana Ustaz? Ini di konteks negara kesatuan Republik Indonesia, kenapa kita banyak beragama? Karena di Indonesia ini terdiri bersuku-suku, adat istiadat, etnis dan lain sebagainya. Oke. Kenapa dimoderasi? Poin yang saya dapat dari Ustaz siapa Ustaz? Salah Dari mana? selatan. Dari waktu selatan. Itu Diran apa? Danau-danaunya masih ada sekarang ya? Airnya juga masih ada. Itu ada ikan kembungnya nggak di dalam airnya? Oke Pak. Poinnya adalah setelah yang pertama kita lewati tadi yang pertama, sepakat bahwa bukan agama yang dimoderasi, clear itu, bukan agama yang dimoderasi, karena agama semuanya mengajarkan tentang menghormati, kemaslahatan, kemanusiaan, tentang toleransi, tentang keadilan. Artinya yang dimoderasi adalah cara pandang kita, cara beragama kita, cara sikap kita, pemahaman kita, itu yang perlu dimoderasi. Kenapa dimoderasi? Poinnya saya dapat adalah karena Indonesia ini bersuku-suku, karena Indonesia ini berbangsa-bangsa,
Karena Indonesia ini berpotensi banyak tafsir, banyak pemahaman, banyak perbedaan, makanya perlu dimoderasi. Oleh karena itu, apa sih itu moderasi itu? Makhluk apa sih itu moderasi itu? Ada nggak yang secara singkat bisa? Nah, yang belakang ini. Jadi di moderasi itu biar tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ada perempuan cantik di sini. Kira-kira perempuan cantik ini perlu dimoderasi apa enggak ini kira-kira? Diamankan, Perlu diamankan. Oke. Penyeimbang. Karena dari siapa namanya? Sodikin dari Oku Timur. Oku Timur ya. Karena ada ekstrim kanan katanya, ada ekstrim kiri. Nah ini ada pertanyaan lanjutan lagi, yang sudah nyebut ekstrim kanan, nyebut ekstrim kiri. Apa sih ekstrim kanan? Coba apa itu ekstrim kanan itu apa ya? Keri ya. Ini dia itu tua ya. Masya Allah. Kenapa harus monggo silakan. Ivan kasih mic-nya satu Pak. Ini. Beliau mengatakan kenapa perlu negara ini, perlu yang punya pahaman yang beda tadi dimoderasi, karena ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Nah ini perlu diperjelas, apa sih itu ekstrim kanan, apa itu ekstrim kiri? Coba. Biar tidak terlalu berlebihan dia beragama sehingga menafikan yang lain, menyalahkan yang lain. Dan juga tidak ekstrim kiri, dia terlalu ngeselo sehingga menafikan agama itu sendiri. Dia harus benar-benar berada di wasato. Kalau kanan itu siapa? Kanan itu perwakilan kelompok yang seperti apa? Ya, mereka yang terlalu menganggap dirinya yang paling benar dan yang lain salah. Agamanya dia yang paling benar, pendapat dia yang paling benar, dan yang ini salah. Kalau yang kiri? Yang kiri semua benar, semua diakui kebenarannya. Bahkan yang salah pun menurut agama, menurut dia adalah benar, terlalu ngeslow ya. Jadi dia harus jadi umat yang tengah gitu kan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu tengahnya. Memang yang tengah itu enak. Yang tengah itu yang enak ya. Nah, Ustaz siapa namanya? Sodikin. Oke, Ustaz Sodikin menyampaikan bahwa ada yang berlebih-lebihan, yang ke kanan, ada yang kiri tadi, semua boleh gitu. Ya, termasuk hal yang seharusnya dilarang mereka boleh. Oh, mereka boleh. Ada yang berpendapat lain? Nah, silakan Pak Yusron lagi. Menurut kami, ekstrim kanan itu adalah keyakinan beragama yang kuat, yang berlebihan, intoleran, seperti misalnya untuk mendirikan daulah Islamiyah atau hal-hal yang mungkin di agama Kristen, Buddha, dan lainnya memiliki hal yang semacam itu. Ekstrem kiri adalah malah kontrari, atau kebalikannya adalah mengarah pada tidak percaya kepada agama, komunis dan sebagainya. Yang kanan ini yang keras, yang ekstrim, Dan fanatik keagamaan. Fanatik keagamaan. Yang kiri ini yang Komunis. sekuler lah. Sekuler, liberal. Sekuler. Oke, ada yang punya pendapat lain? Cukup dulu ya, cukup dulu. Kembali ke moderasi. Di dalam kita beragama ini, boleh nggak kita ini fanatik? Boleh lah. Boleh. Boleh. Nah, ada 3 pertanyaan ini. Boleh nggak kita fanatik? Bukan. Di dalam beragama, pertanyaannya ada 3. Tidak boleh fanatik, boleh fanatik, atau harus fanatik. Kan sering kita dengar, beragama itu ada yang fanatik, beragama itu radikal, beragama itu fundamentalis, beragama itu konservatif. Nah, kayak gitu, sering kita dengar. Boleh nggak? 3 pertanyaan tadi itu. Apakah dalam beragama itu kita tidak boleh fanatik? Boleh fanatik, harus fanatik. Di dalam beragama itu tidak boleh fundamentalis, boleh fundamentalis,
harus fundamentalis. Di dalam beragama itu, pertanyaan lagi nih, tidak boleh konservatif, boleh konservatif, atau harus konservatif? Coba ada yang bisa memberi jawaban. Biar nggak salah kaprah, biar nggak dikatakan bahwa moderasi beragama ini pendangkalan akidah, biar nggak dikatakan bahwa moderasi beragama ini untuk mencampur adukkan agama satu dan agama yang lain. Biar jelas nanti. Coba ada yang bisa. Jawabannya Pak, tergantung subjeknya. Apa yang harus difanatiki? Harus fanatik dalam hal apa? Boleh fanatik dalam hal apa? Itu saya rasa. Jadi tidak bisa dikebiah-biah dalam beragama. Isi dalam beragama itu kan banyak, termasuk dalam hal akidah. Orang Islam pasti harus fanatik terhadap akidah. Pilihannya sekarang Harus. ketika fanatik tadi, di dalam beragama kita tidak boleh fanatik, boleh fanatik, atau harus fanatik? Harus fanatik dalam hal akidah. Oke. Tidak. Yang lain? Mau dimoderasi tadi barangkali ada itu. Ibu Ria Susanto. Memang kalau dalam ruangan ada ibu-ibunya itu lebih semangat. Oke, ada yang lain? Oke, cukup dulu ya. Bicara tentang moderasi, belief, ini adalah sebuah keyakinan kita. Ketika beragama, saya meyakini saya harus fanatik. Oh, saya tidak boleh fanatik. Oh, saya boleh fanatik. Kalau boleh kan pilihannya, ada pilihan masih kalau boleh. Tetapi sejatinya di dalam beragama yang kita yakini ini, yang diyakini Pak Ketut, yang diyakini oleh Pak Robert, yang diyakini oleh Pak Hindra Lili, harus itu fanatik. Boleh dan harus fanatik. Kenapa harus fanatik? Oh, ini agama saya. Apa sih itu pengertian fanatik? Kokoh, kuat, menghujam, kokoh, kuat, konsisten. Saya harus menghujam, saya harus kuat, saya harus kokoh memegang agama saya. Makanya saya beragama harus fanatik. Fundamentalis, apa artinya secara harfiah? Fundamentalis mendasar. Di dalam beragama boleh nggak kita mendasar sampai sedasar-dasarnya gitu ya? Boleh. Sekarang konservatif, apa artinya ini? Memurnikan, benar? Murni. Boleh nggak saya semurni-murninya meyakini agama saya? Artinya adalah, kalau secara harfiah, boleh, kita harus kokoh memegang keyakinan kita. Pak Indra ini dengan agama Budanya harus kokoh. Pak Robert dengan Kristennya, dengan pendetanya harus kokoh dengan keyakinannya. Pak Ketut dengan Pak Hindunya harus kokoh, harus yakin, harus kuat, harus menghujam pada dirinya itu. Nah, terus persoalannya gimana kemudian kok harus ada moderasi, Pak? Nah, inilah ada namanya wilayah internom untuk diri kita, ada wilayah eksternom ketika agama ini dibawa ke ranah publik nanti, Pak. Inilah kenapa perlu moderasi. Itulah kenapa ada yang sampai berlebih-lebihan. Jadi pendeknya definisi moderasi beragama itu, pendeknya ringkasannya adalah ikhtiar beragama untuk tidak berlebih-lebihan agar tidak melampaui batas. Ikhtiar beragama untuk tidak berlebihan agar tidak melampaui batas. Ada nggak beragama itu yang sampai melampaui batas? Jawabannya ada nggak beragama itu yang melampaui batas kemudian karena dia punya tafsir tunggal subjektif yang dia yakini, kemudian dia punya ekses nih? Artinya apa, Pak? Kita di dalam beragama itu boleh, bukan boleh kan masih ada pilihan. Harus fanatik, harus fundamentalis, harus konservatif, Pak.
Yang tidak boleh itu adalah ekses negatif dari fanatik, negatif dari fundamentalis, efek negatif dari konservatif. Itu yang harus dicegah, harus masuk ke ranah moderasi, dikurangi yang berlebihan. Karena ekses negatif itulah Pak, yang tidak sama dengan dia nganggap itu musuh. Yang tidak sama dengan dia disanggap itu sesat. Yang tidak sama dengan dia dianggap itu adalah bid'ah. Nah, contoh-contoh seperti itu. Ya seperti itulah, seperti itu. Makanya perlu moderasi. Apakah moderasi ini diperuntukkan untuk umat muslim saja? No. Muslim perlu moderasi, Pak. Kristen perlu moderasi, Pak. Hindu perlu moderasi, Pak. Buddha, Katolik, semuanya perlu moderasi, Pak. Dan tantangan moderasi ini Pak, perbedaan ekses negatif ini Pak, bisa nyebrang ke antar agama, ekses negatif juga bisa tempur seagama. Saling beda pendapat, saling segala itu, saling serang. Yang nggak sama dengan ini, oh, yang maulid itu bid'ah, nggak ada ini. Sering Pak kita dengar Pak. Nah ini yang perlu kita kurangi Pak. Ekses yang berlebih-lebihan inilah Pak, kita tarik ke tengah. Jadi bicara moderasi itu bukan pilihan haram, halal, benar, salah. Enak kalau pilihannya haram, halal, pasti kita ngambil yang halal. Kalau benar, salah, kita ngambil yang benar. Bicara moderasi itu adalah bicara untuk menarik yang berlebihan, ekses negatif dari fanatik tadi, dari alis tadi, untuk ke tengah, mau saling menghormati, mau saling menghargai. Itu saja poinnya Bapak Ibu. Saya perlu minum Pak ya. Perlu ngopi tadi. Sudah. Oke, sepertinya Pak gitu kan. Oke. Sebelum saya lebih lanjut, bahwa konteks moderasi beragama itu outputnya adalah bisa saling menghargai, bisa saling menghormati tanpa membedakan sukunya, tanpa membedakan bahasanya, tanpa membedakan agamanya. Tapi ketika bicara Indonesia, kita adalah satu. Nah, saya punya lirik lagu. Barangkali ini bisa menjadi inspirasi bahwa ini cocok lagu ini jadi lagu Mars Forum Kerukunan Umat Beragama sebenarnya. Lagu apa sebenarnya ya? Coba dipahami, nanti kita telah sama-sama Pak Kiai Robert. Coba, maju dibanding ya. Coba kita nikmati liriknya. Bicara Indonesia, bicara moderasi, tanpa membedakan agama, budaya, bahwa kita adalah satu. Coba kita lihat, kita adalah satu. Ya, dalam memperingati HUT RT 16, kita kebetulan masih berada dalam suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui ajang ini, mari kita rekat persatuan dan kesatuan nasional tanpa membedakan bahasa, budaya, bahkan agama di antara bangsa Indonesia.
Begitu Pak Robert. Setuju saya Pak. Setuju? Harusnya kami disuruh berdiri tadi. Apa? Kami disuruh berdiri ya. Oh, ini berdiri. Agak goyang dikit kan? Lagu ini cocok sekali sebagai inspirasi kerukunan umat beragama. Bahwa tidak membedakan suku, bahasa, bangsa di lereng gunung, di kaki gunung. Ketika bicara Indonesia, kita adalah satu. Kita adalah satu dan lagu ini dicetak tahun 2023 yang lalu. 2023 yang lalu. Gitu. Baik. Ini diajari oleh trainer senior. Jadi kalau ngajar itu harus ada materi ajar untuk yang seirama dengan ini. Jadi seirama ini. Oke, Pak. Jadi ketika kita sudah tahu pentingnya moderasi, pentingnya ada eksternum, ada eksternum, ada internum, ada eksternum. Ada ketika itu digunakan untuk diri kita, fanatisme digunakan untuk diri kita, itu boleh. Tapi ketika dibawa ke ranah publik, kita bicara Indonesia ini bahasanya banyak, agamanya banyak, sukunya banyak. Disinilah perlunya moderasi itu Pak, saling menghargai. Sebelum saya lebih lanjut lagi tentang materi moderasi, coba next ya, next. Oke, saya ingin berawal dari apa yang Bapak Ibu lihat di lapangan, di daerah, di komunitas, mungkin di FKUP. Apa sih masalah moderasi beragama yang Bapak Ibu rasakan di daerah masing-masing? Yang paling sering Bapak Ibu lihat problem, tantangan, atau apapun tentang moderasi yang belum clear di lapangan. Ada nggak yang ingin nyampaikan? Silakan. Terima kasih. Saya Henry dari FKUB Kota Mataram. Jadi di dalam moderasi kehidupan beragama, untuk sekarang ini saja masih ada riak-riak masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ada sebagian kelompok masyarakat yang katakanlah sangat berprinsip terhadap anutan mereka, berprinsip terhadap ketentuan-ketentuan yang mereka punya. Jadi katakanlah mereka kalau tidak sejalan, tidak semanfaat dengan mereka, itu bisa dikafirkan. Ini masih ada timbul. Nah, di satu sisi kita senantiasa untuk bermoderasi kehidupan beragama. Nah, ini yang perlu dalam arti kata kami tanyakan Pak Saifuddin, di mana sikap katakanlah pemerintah dengan kelompok-kelompok yang sangat-sangat fanatik di dalam kehidupan beragama. Jadi dapat kita katakan mereka kadang-kadang bermoderasi itu tidak terima mereka. Jadi mereka terlalu boleh kita katakan ekstrim ya. Jadi dengan yang tidak sealiran, tidak sependapat dan tidak melaksanakan syariat sesuai dengan kepercayaan mereka, itu dianggapnya mungkin itu saja. Baik. Yang sekarang ini di daerah-daerah sudah banyak. Sudah banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Helmi dari Pagar Alam, bahwa beliau menemukan di lapangan, menyaksikan ketika yang tidak sama. Nah, ini kan kembali yang saya jelaskan tadi. Kenapa perlunya moderasi? Ketika yang tidak sama dengan mereka, yang diyakini, dia menyesatkan, lebih dari itu mengkafirkan mungkin Pak, membid'ahkan mungkin Pak, gitu. Itu yang ditemukan di lapangan. Ada lagi nggak yang menemukan di lapangan masalah tentang moderasi yang belum clear di lapangan? Selain Pak Helmi dan Pak Alam. Silakan ujung.
namanya dan putusannya. Putusan dari Bapak, nama saya Ibnu Dari mana? dari Sekayu. Oh, Sekayu. Oke, Sekayu. Kami ya kita memahami bahwa moderasi itu adalah cara pandang, kemudian cara kita berpikir terhadap keberagaman. Nah, dari dalam hal ini berkaitan dengan ini, bahwa yang kami temui di lapangan ini, kami dari KUD itu ada satu permasalahan. Cuma permasalahan ini pada suatu tempat yang terjadi itu ada yang semacam pemaksaan. Berarti dia menerapkan aturan. Berarti dia memaksakan diri ya. Memaksakan diri ya. Ini termasuk juga yang hal-hal yang sangat krusial di kami Pak. Ya, yang ini pada waktu itu ada satu tempat di kami di Sekayu itu, yaitu pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah itu dia awalnya dia pendirian rumah pendeta. Kemudian setelah perbaikan rumah pendeta itu lebih besar lagi, bukannya semacam rumah pendeta, tetapi sudah berubah menjadi lebih besar lagi. Nah, yang ini jadi dari kami KUD bermusyawarah bagaimana untuk mengatasi masalah ini, sehingga kami berusaha. Dan ini berarti ini adalah pemahaman moderasi beragama itu terlalu berlebihan hingga dia memaksa. Nah, yang ini yang menjadi permasalahan, dan kami juga mohon kira-kira solusinya bagaimana, Pak Ustaz, Dokter. Terima kasih Pak dari Sekayu, Pak FKUB balik. FKUB Sekayu. Oke, ada yang lain lagi? Belum memaksa. Ini Pak Yai Kodrotullah. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Oke. Mas saya. Kamal, Mustafa Kamal Ataturk ini adalah presiden pertama di Turki. Sebentar Pak Mustafa Kamal, tapi tidak ada Ataturknya. Oke, lanjut. Saya berdiri karena beliau berdiri mendekati kita ya, sebagai hormat peserta dengan tutur narasumber. Baik, kita di Banyuasin, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan. Memang sebelum cerita Banyuasin tahun November 2021 kami diputus oleh pengurus KUD ikut Konas dan Konferensi Kerukunan Nasional di Manado, gitu ya. Jadi pada saat itu Pak Lukman Saifuddin ya, hadir, beliau Menteri Agama pada masanya. Ada yang bertanya dari Papua, dari Papua itu mempersoalkan tentang moderasi beragama. Kata orang Papua itu, dia bicara, menurut kami agama itu tidak perlu dimoderasi, Pak. Yang perlu dimoderasi adalah umat beragama. Singkat cerita dijawab oleh Pak Menteri, betul, sasarannya adalah umat beragama. Langsung lagi dia berdiri, kalau begitu Bapak keliru memberikan nama moderasi beragama. Yang pas adalah moderasi umat beragama, itu yang pas. Jadi tanpa ada penafsiran yang luar biasa. Jadi berbicara moderasi, kami kira kita tadi sudah disampaikan oleh Pak narasumber, kita masing-masing agama ini punya komitmen dengan didasari kitab suci kita masing-masing. Untuk internal kita, akan tetapi hal ini apabila kita bawa keluar yang bukan ranah dengan seagama dengan kita, inilah yang kadang-kadang memperuncing persoalan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Khusus di Banyuasin kami cerita sedikit, alhamdulillah sampai saat ini aman-aman saja. Akan tetapi ada persoalan yang agak mendasar, vital, penting, tapi perlu kita rembukan bersama di sini. Ketika rumah ibadah yang sudah lama berdiri, jadi di Banyuasin itu terkenal dengan daerah transmigrasi sejak tahun 70-an. Nah, programnya Pak Soeharto, beliau memprogramkan transmigrasi setelah masyarakat dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana-mana datang. Pada saat itu juga dibangunlah rumah ibadah. Lalu PBM 9 dan 8 itu baru keluar tahun 2006, begitu kan? Nah,
terhadap perizinan rumah ibadah yang telah didirikan pada tahun lalu, tahun 70-an, tahun 80-an begitu sebelum PBM ini keluar, itu yang terjadi gesekan. Nah, jadi kita dari FKUP inilah yang berusaha untuk meminimalisir, maka setiap tahun FKUP Kabupaten Banyuasin selalu melaksanakan implementasi sosialisasi PBM nomor 9 dan 8 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu, supaya di tingkat bawah umat yang dipimpin oleh masing-masing tokoh agama tadi memahami tentang PBM itu, Pak Mas Said. Jadi sedikit itulah yang terjadi. Kalau hal-hal lain kami belum menemukan adanya gesekan yang terkait dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuasin. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Mustafa Kamal Atatürk, makam Presiden Turki yang pertama. Mustafa Kamal Atatürk ini ada di Bukit Ankara. Bukit Ankara. Ada kota namanya Ankara di Turki itu. Salah satu tempat yang mau kita kunjungi saat itu, tapi baru di kaki bukit ada, salah ada kaki di sini. Nggak jadi. Itu mengajarkan tentang hal-hal yang pokoknya nggak ada sih. Bukit Ankara. Ini ada beberapa perwakilan dari FKUB tadi menyampaikan tentang bagaimana masalah moderasi di daerahnya masing-masing. Ada yang kemudian tidak sama disesatkan, ada pemaksaan. Di sini juga ada problem tentang pendirian rumah ibadah di Banyuasin. Saya minta gambaran secara umum Pak Kiai dari FKUB Sumatera Selatan, Kiai. Seperti apa sih? Ada nggak problem moderasi ini kira-kira nih dari FKUB Sumatera Selatan langsung? Monggo, silakan. Ini kalau kiai-kiai kos semua itu saling tradisinya itu Pak. Kalau kiai-kiai ilmunya sudah sama semua, saling lempar-lempar. Karena ilmunya ibarat dulu itu ilmu ajian serat jiwa semuanya tingkat 10 semua Pak. Silakan Kiai yang mewakili FKUB Sumatera Selatan. Apa sih tantangan hambatan kira-kira moderasi beragama yang masih kira-kira dihadapi dan ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ilmu moderasi ini agak baru, tapi kejadiannya lama dan belum TOT juga, jadi mungkin agak beda ya. Saya hanya menyarankan kepada kita semua, para peserta, semua agama, dalam memberikan pengarahan tentang moderasi, kita coba untuk menggali dari segi ajaran Nabi kita masing-masing. Jadi kalau Isa gimana moderatnya? Misalnya saya contohkan moderasi yang dilakukan karena sikap dan cara pandang tadi ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menghadapi orang non-Islam ketika dia akan masuk Makkah Al-Mukarramah, dihambat dan dihalangi oleh orang-orang non-Islam hingga terhambatlah di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah dia membuat sebuah catatan agar ada perjanjian Hudaybiyah. Terkenallah perjanjian Hudaybiyah itu kalau ditinjau dalam segi tata kerama kehidupan hukum, Nabi Muhammad kalah dalam segala segi dalam tata aturan itu. Tetapi bagaimana Muhammad memandangnya? Maka dia menuruti kehendak orang-orang yang dominan ketika itu karena Islam masih sedikit. Dan menurut saya cara-cara yang seperti ini harus disikapi oleh umat Islam atau umat lain, baik ketika umat
lain di daerah mayoritas umat lain seperti yang dilakukan oleh Muhammad, dan contoh itu banyak sekali yang bisa digali dalam sejarah. Kembali kepada moderasi tadi, sebenarnya kita ini dalam beragama mulai dari Adam sampai Muhammad itu sama dalam bidang kemanusiaan. Nah, maka yang patut dan harus kita lakukan moderat bersikap itu bidang kemanusiaannya. Makanya sikap dan cara pandang. Sedangkan yang menyangkut hubungan kita kepada Tuhan tidak bisa dimoderatkan. Tetapi kita bisa berperilaku di tempat umum yang bukan di komunitas Islam. Teknik kita untuk bisa berperilaku moderat dalam berhubungan dengan Tuhan. Misalnya, saya mohon maaf ya, saya melihat ustadz saya yang saya hormati, Maki Rofi, itu orang Cirebon, yang dia ibadahnya kalau malam itu lama sekali, tetapi dalam perjalanan dia sholatnya cepat, sunatnya tidak ada. Karena dalam perjalanan itu di mobil itu banyak juga orang non-Islam kan yang tidak sholat, dan dia membutuhkan waktu cepat untuk berangkat ke suatu tujuan. Dan menurut saya ini adalah perilaku moderat yang patut ditiru. Tetapi ketika kita melakukan ibadah sholat di rumah, mau 1000 rakaat ya silahkan. Tetapi ketika dalam ruang pabrik, seperti ini misalnya kita ya untuk apa kita doa zikir selama-lamanya sehingga meninggalkan materi moderat di sini. Dan itu adalah contoh orang yang tidak moderat. Nah, itu pendapat saya. Dan kepada teman-teman kita yang ada di daerah ya, terutama para kiai ya, Pak Sodikin, Pak siapa yang banyak baca kitab kuning ya. Jadi di samping pengertian moderat dalam kajian para ilmuwan yang ada sekarang, para sains ya, tolong kaji lebih banyak tentang moderasi yang dilakukan oleh para nabi kita. Dan contoh itu banyak sekali, terutama dalam Islam yang kita tahu, yang agama lain kita tidak tahu. Itu yang bisa saya sumbangkan Pak narasumber, semoga menjadi bahan kita untuk lebih mendalami tentang pengertian moderasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Cukup ya. Dan perwakilan provinsi juga sudah ada. Bahwa poinnya saya tangkap adalah ketika tidak sama, ini problem-problem moderasi yang ditemukan di lapangan. Ketika tidak sama, banyak yang menyesatkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Ada pemaksaan juga di sana. Kemudian Ustaz Mustafa Kamal juga tadi menyampaikan tentang rumah ibadah, dan dari FKUB provinsi menyampaikan pandangan bahwa kita meyakini seperti tadi, fanatiklah kita ketika kita internal untuk kita. Tetapi ketika kita bawa ke ranah publik, di situ ada rambu-rambu, disitulah moderasi itu berperan untuk menyatukan kita. Untuk menyatukan kita. Baik, kita lihat sekarang ini. Next. Setidaknya yang sering kita temui di lapangan, ada 3 hal ini Pak, yang membuat kita masih sering satu sama lain masih bersinggungan, masih perlu penguatan moderasi beragama. Ini tantangan Pak. Coba tantangan yang pertama itu Pak, coba lihat. Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ini yang kita bahas tadi. Masih ada di bangsa ini kelompok-kelompok tertentu yang kemudian berlebih-lebihan dan ekstrim, yang tidak sama dengan dia, dianggap itu adalah musuh, dianggap itu adalah bukan kelompok dia, dan itu harus disuruh pergi, diusir, dibakarlah tempat ibadahnya, dianggap sesatlah itu, dan kelompok itu masih ada. Kelompok itu ada. Ini tantangan yang pertama. Ini yang saya katakan tadi itu Pak. Itu nggak menyalahkan fanatiknya. Memang harus fanatik loh orang beragama, atau nggak fanatik gimana? Harus menghujam dalam hati nurani saya.
harus saya yakini, harus kokoh, harus kuat saya memegang agama saya. Tetapi kalau sudah fanatik yang berekses negatif itu yang cenderung menyalahkan orang lain. Contoh ringannya seperti ini, Pak. Saya sama istri saya aja ya saya contohin, Pak. Saya sudah punya istri. Yang di belakang ya Ria, Pak ya. Saya sudah punya istri ya. Saya harus fanatik dengan istri saya. Ketika proses saya menentukan dengan istri saya dulu, Pak, ada calon-calon yang lain, Pak. Bukan satu-satu perempuan calon tunggal. Itu boleh, Pak, boleh. Tetapi kalau sudah kita memilih, Pak, nggak boleh nyalon-nyalon lagi yang lain, gitu, Pak. Ya Pak Robert ya. Ini ilmu untuk Pak Robert ini. Mana boleh kan? Pandang boleh. Jadi kalau Pak Robert, ini lihat saya. Ini perlu Pak Robert. Yang lainnya nggak boleh dengan Pak Robert saja ini. Ketika proses menentukan ada 9 bidadari, 9 bidadari, Bujang Gadis Palembang ada 9 finalis. Mau kita pilih, jadikan yang terbaik. Ini kita harus memilih yang terbaik dari yang 9. Satu saja, Pak. Satu kita ambil. Kenapa kok kita memilih yang satu ini, Pak? Oh, saya meyakini bahwa dia adalah, saya pilih dia adalah perempuan yang paling setia menurut saya. Ketika dia saya pilih, saya meyakini dia adalah yang paling cantik di antara yang cantik 9 itu. Menurut saya, dia kalau sudah saya pilih, dia tidak akan macam-macam sama saya. Makanya dia saya pilih. Oke? Oke, akhirnya saya memilih, Pak. Memilih yang terbaik, yang tercantik ini. Pak Robert lagi dalam, lagi usul. Nah, ketika fanatik, saya harus fanatik dengan pilihan saya. Saya harus kokoh memegang calon istri saya ini. Istri saya, kalau paling calon belum bisa. Ketika saya sudah memilih dapat satu, saya harus kokoh memegangnya. Saya harus menghujam sampai ke hatinya, memilikinya. Saya harus cinta secinta-cintanya kepada istri saya. Tetapi terhadap 8 yang lain, saya tidak boleh mengatakan bahwa selain istri saya tadi itu, dia cewek pasti nggak setia. Cewek itu pasti tukang selingkuh. Nggak boleh, Pak. Ketika proses dalam beragama juga begitu, Pak. Saya meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar menurut saya. Saya meyakini, saya mencintai, saya fanatis dengan agama saya. Tetapi ketika bicara secara 9, bicara ke Indonesia, saya nggak bisa mengatakan agama itu, agama lu itu agama jelek tuh, agama lu itu agama nggak bener loh. Nggak boleh, Pak. Tetapi kalau itu dipakai internom untuk saya pribadi, boleh saya meyakini itu. Nah seperti inilah kira-kira, Pak. Paham? Tapi ketika kita sudah memilih, Pak, ketika kita sudah memilih satu, Pak, jangan buka calon lagi yang lain. Nah itu bisa gawat itu boleh gitu. Ilustrasinya ringannya juga seperti ini. Saya senang sama Romai Rahman. Ketika saya putar untuk keperluan saya pribadi, internom diri saya buka di kamar saya, mau volume berapa, mau saya keras kayak apa, mau saya dengar sendiri, monggo, silakan, tak ada yang larang itu. Tetapi ketika itu saya bawa ke eksternom, ke ranah publik, di mana di luar itu, Pak, bukan hanya penggemar Rhoma Irama saja, di situ juga ada penggemar Ariel. Tidak boleh kemudian saya semena-mena, mentang-mentang saya senang lagu rumah, saya putar di ranah yang eksternom. Saya memutar sebenarnya saja, atau bila perlu cukup untuk diri saya saja, atau handset saja. Itu cara bermoderasi. Karena sejatinya moderasi beragama itu adalah tidak kemudian mengusik hak asasi orang lain. Kita tetap menghargai hak asasi orang lain. Itu, Pak. Makanya kejadian seperti yang di Lumajang kemarin, itu mestinya orang seperti itu nggak boleh hidup di Indonesia. Kita kalau berdoa untuk bangsa dan negeri ini, Pak,
di masjid kita, di tempat ibadah kita, di keluarga kita yang muslim berdoa, silakan dengan cara kita. Tetapi kalau untuk bicara Indonesia, yang didoakan orang banyak, orang Hindu juga berhak mendoakan Indonesia, orang Buddha juga berhak mendoakan orang Indonesia, orang Katolik, Kristen, Buddha berhak semua. Mereka punya cara tersendiri untuk mendoakan negeri ini, Pak. Ditaruh di laut ada sesajen umpamanya, ditaruh di gunung ada sesajen umpamanya, hargai itu wilayah eksternal. Nggak usah ditarik sesajen, ditendang. Itu yang nggak boleh hidup di sini. Nah, orang seperti itu mesti di TOT 16 tahun, Pak. Orang seperti itu, setuju apa enggak? Setuju, Pak. Seumur hidup, Pak. Nggak boleh gitu kan? Nah, kita ini berat, Pak. Jangankan, Pak. Makanya kenapa perlu moderasi ini, Pak? Potensi bersinggungan itu ada, Pak. Bicara tentang pendirian rumah ibadah, ini masalah nasional yang sampai sekarang belum selesai. Ada yang bilang seperti ini, itu PBN nomor 9, nomor 8 itu perlu direvisi. Kenapa? Nggak ideal lagi. Angka 90, angka 60, ini gimana? Orang-orang pada susah mendirikan tempat ibadah. Ada yang seperti itu, Pak. Revisi atau buang sama sekali, nggak usah PBN. Ada yang seperti itu, Pak. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan ke Pak Menteri Agama langsung waktu saya podcast. Gusman, saya bilang, itu ada sebagian yang mengatakan bahwa PBN itu nggak relevan lagi, Pak Gusman. Karena banyak orang yang kemudian susah mendirikan rumah ibadah, katanya. Gimana solusi? Apa beliau bilang, Gusman? Justru PBN itu mau kita kuatkan kalau bisa menjadi undang-undang. Yang ada aturannya saja, yang ada regulasinya saja, masih ribut, apalagi nggak ada regulasi yang menaungi ini. Paling nanti perlu kita ada pertemuan semacam untuk merumuskan hal yang baik. Apakah 90 ini sudah ideal? Ini bukan produk satu agama, Pak. Waktu merumuskan tahun 2006 itu ketemu untuk mendirikan rumah ibadah itu ada di pasal 14 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu runut itu, Pak, di pasal 14 di PBN itu. Apa dikatakan? Untuk bisa mendirikan rumah ibadah harus ada calon 90, jelas. Harus ada 60 yang menandatangani, jelas itu. Ada rekomendasi dari FKUB Kabupaten Kota, jelas itu. Kemenak Kabupaten Kota, jelas juga itu. Ada pengajuan IMB Bupati Wali Kota di mana berdomisili, jelas, clear itu. Tetapi kenapa kok ini masih problem? Oleh karena itu bicara moderasi, Bapak Ibu, ini adalah bicara juga dengan kesepakatan bersama. Tidak bisa ini bicara moderasi dibebankan cuma untuk Kementerian Agama saja. Tidak bisa. Ini kesepakatan bersama. Pemerintah juga harus hadir. Pemerintah itu ada siapa? Ada polisi di situ. Ada aparat pemerintah yang lain di situ. Gitu. Makanya ketika tidak terpenuhi, negara juga hadir, Pak. Ada di pasal berikutnya itu. Seandainya tidak terpenuhi itu, terus gimana umat kami yang 20 ini ibadah di mana? Ada solusi di situ. Ada rumah yang bukan tempat ibadah, boleh dijadikan tempat ibadah, difasilitasi oleh pemerintah dengan jarak setahun apa 2 tahun itu bisa diperpanjang. Ini solusi, Pak. Kesepakatan namanya, nggak saklek. Bahkan jika setuju, PBN ini bisa dikalahkan dengan kesepakatan bersama. Contoh, ada desa-desa itu, Pak, ya, desa contoh, desa kerukunan lah. Ada di satu desa itu ada gereja di situ, ada masjid di situ, ada itu. Itu nggak mengacu lagi pada PBN, Pak, karena kesepakatan. Jika kalau semuanya sudah bersepakat, Pak, nggak usah. Saya seneng kok nggak apa-apa dirikan tempat ibadah di situ. Nggak usah pakai 90, nggak usah pakai 60. Seluruh tokoh agama bersepakat seperti itu, nggak masalah, Pak, nggak gunakan PBN. PBN ini untuk ngatur. Tetapi yang terjadi kan enggak. Yang terjadi adalah banyak kemudian ini, udah tahun lah, berantem lah sampai sekarang. Di Palembang aja masih menyisakan beberapa yang masih belum itu. Nah ini maksud saya, tadi kesepakatan bersama itu kadang-kadang bisa di atas aturan yang berlaku di sini. Kesepakatan. Nah cuma nyari kesepakatan ini yang agak langka, Pak Kiai Marjohan. Mencari kesepakatan ini yang agak langka. Oke, sudah hampir mendekati karena saya jam 10. Oke.
Potensi gesekan itu Bapak, itu bukan hanya terjadi antar umat beragama, seagama saja ini loh Pak, dan bukan hanya Muslim saja. Di Kristen juga Pak Robert ini berkali-kali ada berapa? Satu gereja aja. Wah. Mungkin di Hindu, di Buddha juga mungkin seperti itu. Mungkin. Di Hindu, di Buddha juga seperti itu. Jadi Pak, Bapak Ibu di sini ada 40 orang paling tidak konsep-konsep tentang moderasi beragama yang tadi saya sampaikan kurang lebih 1 jam ini bisa kemudian disampaikan, disosialisasikan ke umat, ke lingkungan kita. Jangan sampai salah menafsirkan tentang moderasi beragama. Masih berseliweran, lah ngapain agama kok dimoderasi katanya? Islam, Hindu, Kristen nggak mungkin bisa disatuin. Moderasi beragama tidak menyatukan agama, itu sudah clear itu. Tidak perlu lagi dimoderasi. Hindu ini sudah moderasi, Kristen itu sudah moderasi, sudah mengajarkan tentang kebersamaan, kemaslahatan, kemanusiaan. Gak ada agama yang mengajarkan untuk memerangi satu sama lain. Gak ada itu, clear itu. Cara beragama kita ini loh Pak, yang kata Pak Helmi tadi, kalau nggak sama dengan kita sesat, kalau nggak sama dengan kita bid'ah. Itu bukan terjadi di Muslim saja Bapak. Di Kristen, di Buddha, semuanya juga punya potensi seperti itu. Dan untuk menjawab bahwa itu memang benar-benar ada Pak, coba saya punya satu lagu lagi Pak, bisa diputar. Oke. Lagu ini kebetulan contohnya karena Muslim ini ya. Tapi bukan berarti di Kristen itu bukan, nggak ada semua. Cuma saya nggak dikasih lagunya Mas Yuli Pak. Gimana ini? Nanti dikasih lagunya. Ini lagu tentang bahwa di lapangan ada potensi saling membid'ah-bid'ahkan seperti itu. Dan oke, kita saksikan. Lagu itu share juga di grup. Ini lagu kerukunan. Menghargai yang salah itu adalah bagian dari tingkat moderasi. Sabar ya. Sabar juga bagian dari moderasi. Sabar sendiri. Besok Bapak TOT sasaran teh Bapak bilang juga kalau kita seperti dunia Aduh, Rama. Oke, siap. Ini contoh ya. Tuhan kita sama, kami kita sama, Tuhan kita sama, kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Sholat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Semuanya benar, baca dulu dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih.
lagu ini lahir karena di lapangan kita sering mendengar apa yang seperti dikatakan oleh Bapak. Ini di Kristen, di Buddha juga ada seperti itu. Di internal yang sibuk berdebat saling menyalah-nyalahkan akibat ekses fanatik yang berlebihan, fundamentalis yang berlebihan, ekses konservatif yang berlebihan. Ini menimbulkan saling membid'ahkan satu sama lain. Jadi kita ini saling diadu domba, saling disesatkan, saling disuruh tarung oleh orang-orang yang punya ekses negatif. Tadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi poinnya adalah mari kita yakini agama kita masing-masing. Mari kita pedomani agama kita masing-masing. Tetapi kalau bicara Indonesia, bicara eksternom, di situ ada saudara kita Hindu, di situ ada saudara kita Muslim, ada saudara kita Katolik Konghucu. Mereka harus kita hormati, kita hargai, kita muliakan sebagai saudara kita sebangsa dan setanah air. Poinnya di situ Bapak Ibu. Poinnya adalah di situ. Saya kepingin suatu saat saya ngasih materi lagi, tapi saya sudah mendapatkan 5 lagu dari agama lain yang bicara tentang potensi-potensi ada keretakan di masyarakat itu. Nah, gitu Pak ya. Terakhir, suatu saat ini contoh konkret, ada Pak Made Toya nggak di sini? Mana Pak Made? Oh, Pak Kiai Pak Made. Ini bentuk toleransi yang nyata, Pak. Suatu saat saya Pak Made Toya dengan Pak Indra Lili, Pak Robert berkesempatan ke Sungai Gangga di India. Sungai Gangga di India. Apa yang terjadi? Saya baru tahu bahwa Sungai Gangga itu setiap saat ada pembakaran jenazah itu Pak ya? Jenazah itu. Kemudian abunya itu disucikan atau dihanyutkan ke Sungai Gangga. Betul Bapak ya? Kalau saya salah mohon dikoreksi. Kemudian kita, serombongan itu, tokoh-tokoh agama itu naik perahu. Ada beberapa perahu atau pokoknya ada naik perahu. Saya naik perahu juga dari perahu. Dikasih tahu lah di situ bahwa airnya ini adalah air itu tadi apa dari itu lagu ini. Bagi kita Bapak, mungkin bagi kita nggak terlalu berani kemudian cuci muka dengan air itu, mungkin sangat dipahami. Tetapi bagi saudara kita Hindu, Pak Made, air ini begitu dimuliakan Bapak Ibu Saudara. Dimasukin ke dalam botol, saya ingat waktu itu Pak ya. Pokoknya begitu dimuliakan, persis seperti kita umat Muslim memuliakan air Zam-Zam. Saya tidak bisa kemudian, Pak Made, jangan Pak, air nggak boleh. Ini wilayah eksternom. Kalau wilayah internom saya nggak boleh, saya nggak berani tuh. Oke, saya dengan komunitas Pak Kiai, Pak Dr. Sarnubin, tetapi kalau sudah di wilayah eksternom, di situ adalah saudara kita Hindu, begitu memuliakan air itu, kita harus menghormati dong, kita harus menghargai dong. Bila perlu kita bantu membawai botol aquanya ke kamar hotel dong. Begitu cara kita menghargai ketika kita masuk wilayah eksternom. Itulah hakikat daripada makna moderasi yang sesungguhnya. Paham Bapak Ibu ya? Jika semua kita sudah bisa mematrikan kita boleh meyakini, ini banyak ya. Ini baru yang pertama ini. Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan ekstrem tadi itu Pak. Ini fakta, real di lapangan. Sampai dibuatin lagu oleh Pak Haji tadi. Ini di Kristen Hindu juga sama, ada yang seperti itu. Kebetulan saya nggak ada lagunya aja, nggak saya putar. Nanti saya minta kasih lagunya Pak Indra. Yang kedua apa tantangannya ini Pak? Berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak. Nah, itu ada pemaksaan tadi. Benar Pak. Dia itu kalau sudah berguru ke kiai tertentu atau berguru ke bukan kiai, bukan ke siapa tertentu, dia sudah punya penafsiran subjektif. Apa yang nggak sama diyakininya, itu tadi sesat kamu, bid'ah kamu. Akhirnya apa yang terjadi apa? Nggak boleh. Jadi masalah internom itu Pak, boleh kita yakini, tetapi nggak boleh itu diintervensi oleh siapapun. Bahkan pemerintah pun nggak boleh intervensi masalah keyakinan belief, masalah keyakinan internom kita nggak boleh. Umpamanya pemerintah punya program seperti ini, besok kita punya program sholat subuh berjamaah, tetapi semuanya wajib pakai kunut, tidak boleh. Ada aturan seperti itu, tidak boleh.
Untuk ngajak berjamaahnya boleh, tapi mewajibkan harus pakai kunut itu tidak boleh. Pemerintah siapapun tidak boleh mengintervensi belief keyakinan kita ini. Tidak boleh. Itu keyakinan yang memang kesadaran kita masing-masing, nggak bisa diintervensi oleh orang lain. Nah itu. Jadi masih ada di tantangan yang kedua ini berkembang klaim kebenaran subjektif. Pokoknya kalau nggak sama dengan keyakinan guru dia, sesatlah itu. Nah, ini yang nomor 2 itu. Yang nomor 3, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara. Masih ada kelompok-kelompok di bangsa ini, Pak. Oh, nggak usah kamu hormati bendera merah putih itu sesat. Nggak ada yang seperti itu. Tidak perlu kita nyanyikan Indonesia Raya. Ada tempat-tempat tertentu yang masih melarang komunitasnya untuk hormat dengan bendera merah putih, untuk menyanyikan Indonesia Raya. Ada nggak itu? Ada, Bapak Ibu. Di Kristen juga ada. Saya minta lagunya nanti, Pak. Lagunya, saya putar. Nah, 3 hal inilah, Pak, menjawab semua tantangan. Benar, Pak, yang dikatakan dari Bapak Helmi dari Pagaralam, dari Sekayu, dari Pak Mustafa Kamal, dan dari Pak Kiai tadi, semuanya bermuara pada 3 tantangan ini, Pak. Yang ini kita harus bersama-sama menjadi role model tentang kerukunan, Pak. Kita menjadi pengurus FKUB, apa periode ini yang bisa kita kontribusikan untuk mengklirkan masalah moderasi ini, Pak. Agar tantangan nomor 1, tantangan nomor 2, tantangan nomor 3 yang real ada di lapangan ini bisa kita atasi. Saya kira itu poinnya adalah saling menghormati, Pak. Yakini keyakinan kita, Pak. Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah eksternal, di situ ada agama lain yang juga harus kita hormati. Kalau kita melihat di laut ada sesajen ngalir begitu, gak usah kita tendang, gak usah kita viralkan. Kalau masih nemui orang seperti itu, cepat tangkap dan borgol. Itu gak layak hidup di Indonesia. Gak layak hidup di Indonesia. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Kalau di masjid, di tempat ibadah kita, ada orang kemudian bakar kemenyan, bakar dupa untuk doa, boleh kita pinggirkan itu, boleh kita usir itu, Pak. Tetapi kalau itu di gunung, di laut, di tempat Indonesia yang maha luas ini, mendoakan Indonesia dengan cara agamanya, tidak boleh sedikit pun itu kita ganggu. Bila perlu kita fasilitasi, bila perlu kita kasih kopi yang mau tahu, bila perlu kita fasilitasi, kita dokumentasikan, kita bimbing, kita amankan, bila perlu seperti itu. Ketika bicara Indonesia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.